Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Teman-teman dimanapun berada, Pilpres sudah di depan mata. Berbagai spanduk, tim sukses sudah semarak sekali. Dan baru saja kita menyaksikan gegap gempitannya para pendukung, khususnya pendukungnya Pak Anies Rashid Baswedan, mengantarkan ke KPU untuk mendaftar sebagai capres dan cawapres pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di depan kita sudah hadir seorang tokoh, Habib Umar Muhammad Al-Hamid, yang kiranya kita bisa mengupas informasi tentang berbagai kesiapan menjelang Pilpres 2024 nanti. Dan tentu tanggapan Habib Umar dengan gegap gempitannya pendukung Pak Anies Baswedan yang luar biasa itu, tidak hanya mereka saat mengantarkan ke KPU untuk mendaftar sebagai capres-cawapres, tetapi di kota-kota besar yang dilalui dan disambangi oleh Pak Anies dan Pak Imin, itu luar biasa pendukungnya. Kita sapa Habib Umar Al-Hamid. Assalamualaikum Habib Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Kelihatannya Habib lagi sangat bergembira hari ini karena setidaknya punya calon atau jago yang diarak luar biasa dahsyat oleh para pendukungnya ini, Bib. Itu saya dengar sampai 600 sampai hampir 1000 relawan katanya ikut mengantarkan pendaftaran Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar ke KPU kemarin, Bib. Gimana tanggapan Habib Umar? Ya, jadi yang kami lihat, yang kita saksikan bersama, bagaimana semaraknya, bagaimana antusias warga dan masyarakat, khususnya para relawan, yang mereka dengan keikhlasan, dengan cara-cara yang sportivitas yang baik untuk datang memberikan dukungan sebagai satu isyarat bahwa masyarakat ini betul-betul mempunyai satu keinginan perubahan, keinginan yang dimana mereka sudah melakukan atau sudah mengalami kejenuhan. Bukan main, kita lihatnya bagaimana semarak, warna-warni, bagaimana keindahan mereka dengan busana-busana yang baik mereka lakukan dengan maka saya melihatnya ini suatu momentum momentum yang bersejarah yang pernah dilakukan oleh paslon Amin. Dan sejatinya perubahan yang semacam apa yang diharapkan oleh masa pendukung ini? Apakah perubahan secara radikal dalam pengertian semuanya akan dirubah, undang-undangnya, terus kemudian kan selama ini kan kita sudah melihat misalnya keberhasilan dari para pemimpin kita terdahulu sudah baik-baik saja gitu ya. Terus kita ingin bertanya perubahan yang seperti apa sebenarnya? Ya begini, saya mungkin bisa menceritakan bahwa perubahan itu arah, perubahan arah yang kita melihat apakah kompas, apakah kiblat kita kepada Undang-Undang Dasar 45 ini dilakukan oleh sebelumnya atau memang melenceng dari tujuan leluhur kita dari konstitusi Undang-Undang Dasar itu. Kita lihat sekarang ini Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia mengalami satu kemunduran kalau saya lihat, bukan kemajuan.
kemunduran dalam posisi keadilan, ya, kesejahteraan yang tidak seimbang dengan negara-negara yang lain. Ya. Bagaimana penduduk kita saat ini mengalami satu kejenuhan atau satu penurunan kesejahteraan. Ya. Itu juga satu efek akibat daripada pemimpinnya. Ya. Pemimpinnya tidak mengajak bangsa ini untuk bisa menikmati kebersamaan, tidak mengajak bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Maka kita melihatnya mereka lagi sedang sibuk mengatur keinginan mereka sendiri. Apakah dengan misalnya tolok ukur, selama ini kan kita melihat para pendukungnya Pak Anies mengatakan dia memimpin Jakarta dengan sangat berhasil dan Jakarta secara wajah berubah kira-kira. Apakah perubahan semacam itu yang akan dibawa Pak Anies untuk memimpin Indonesia, Beb? Ya, diantaranya kita melihat itu satu perubahan yang nyata, ya, bahwa di Jakarta ini betul-betul Saudara Anies Rashid Baswedan itu melakukan suatu perubahan untuk semuanya, setara, dan membuat satu keadilan yang merata. Misal kita berpikir masalah yang kecil saja, misal taman. Mereka melakukan renovasi taman, ya, rehabilitasi, bagaimana taman, ya, di taman dulu bagaimana dibuat indah, taman dibuat satu untuk anak-anak bisa dinikmati oleh setiap warga. Apakah itu warga miskin, yang kaya, yang agamanya apa saja, silakan datang, bisa menikmati semuanya. Terus kemudian ada tuduhan kalau Pak Anies itu didukung oleh para kaum radikal. Nah, saya kira Habib Umar bisa memberikan jawaban di dalam kesempatan ini. Kan kita juga ngeri-ngeri sedap juga, Beb. Radikal itu kan memang ada yang memang men-setting ini gitu kan. Kalau ketika bilang Allahu Akbar katanya radikal gitu kan. Terus yang lain-lain kalimat-kalimat thayyibah yang lain ya itu radikal ini, kata-kata radikal itu saya rasa tidak wajar disebut-sebutkan untuk bangsa Indonesia. Dan kita tahu Pak Anies sendiri kan sebenarnya dianggap sangat liberal ya, Beb. Kok tiba-tiba karena misalnya waktu menjadi gubernur DKI didukung oleh 212 misalnya, terus dianggap beliau ini mengakomodir kaum radikal. Tapi sebenarnya tesis itu terbantahkan dengan digandengnya Caimin, saya kira, Beb, ya. Artinya beliau seorang Nahdliyin, NU yang backgroundnya moderat gitu. Nah, saya kira Habib sebagai mungkin kalangan habaib juga mungkin Habib bisa memberikan satu pencerahan buat Jadi kita. begini, istilah-istilah radikal, habis gitu istilah apalagi yang digaungkan dengan keberadaan umat Islam sepertinya intoleran, habis gitu semacamnya lah. Itu kata-kata itu semestinya tidak ada faktanya sama sekali. Itu hanya slogan-slogan mungkin dibuat oleh anak-anak atau apa yang dibayar, yang tidak mengerti, dan itu digaungkan untuk keumatan. Dan ini sangat memalukan, karena bangsa kita tidak ada dan umat Islam rata-rata tidak mempunyai sifat-sifat. Sementara keumatan, kebangsaan itu seperti dua sisi mata uang, kan? Betul. Boleh dipisahkan kan itu. Sedangkan kalau kita melihat keumatan ini, dialah yang berjuang, dialah yang mengusir penjajah. Kita mesti berbicara jelas bahwa keumatan ini betul-betul nasionalisnya double, bukan sekali, tapi melakukan perjuangan yang gigih, melawan penjajah,
mengusir penjajah. Dan itu tidak bisa dinafikan begitu Tidak saja. bisa. Ya, itu Jangan nanti dengan teriakan Allah Akbar itu radikal. Nah, itu yang harus juga dijelaskan kepada para milenial kita, Bib, yang Iya. mereka banyak yang buta sejarah. Iya, mau teriak apa lagi Iya. selain Allah Akbar? Kalau Iya. merdeka, apa yang kata-kata merdeka? Apakah kita ini merdeka dari apa dan merdeka dari penjajah yang lalu? Ya. Tapi tidak merdeka dalam kehidupan, itu yang kita harus menjelaskan bahwa kehidupan kita masih terseok-seok. Harapan Habib Umar tentu Pak Anies menjadi pemenang nomor 1 ya, Bib. Tentunya melihat antusias Ya. masyarakat yang begitu, kita harus berbicara secara lugas bahwa mungkin Pak Anies bisa memenangkan dengan 1 putaran. Kalau saya Wih, melihat luar biasa itu. ya, Pemirsa. bukan ini mengandai-andai, tapi kita lihat perjalanan beliau, dan ini suatu kehendak, bukan kehendak Pak Anies saja. Ya, ini juga kehendak alam. Ya, Ini ada mudah-mudahan. tanda, ini ada tanda-tanda. Saya berapa kali berbicara, dulu yang mengantar Pak Anies adalah gubernur. Yang membantu Pak Anies menjadi gubernur adalah gubernur. Yang dilakukan oleh Pak Ahok ya. Atau kita bicara setelah gitu, sekarang ini yang akan menjadikan Pak Anies menjadi presiden adalah presiden juga. Yang terlalu takut Ya. bahwa dia semestinya tidak perlu cawe-cawe lagi, dia harus melakukan tidak perlu intimidasi, Ya, tidak perlu semuanya harus dirangkul ya, Bib, ya. Betul, itu harus yang dilakukan oleh Jokowi saat ini. Artinya dia sudah selesai, Ya. sudah nggak perlu memikirkan yang lain. Ya. Jangan mengangkat, pikirkan masih apa yang harus dilakukan selama setahun ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga, untuk satu manuver-manuver yang lain yang rasa-rasanya tidak elok di akhir jabatan beliau melakukan hal-hal tersebut. Apa pesan-pesan Habib Umar untuk para relawannya Pak Anies yang luar biasa itu? Harapan Habib Umar ke mereka, atau pesan-pesan Habib saya Umar ke mengharapkan mereka harus optimis. Karena perubahan ini adalah bentuk untuk mensejahterakan negara, Ya. bentuk mensejahterakan rakyat, bentuk mensejahterakan bangsa. Ini harus mereka optimis. Jangan ragu-ragu lagi. Karena berapa kali Pak Anies itu disinggung bahwa beliau akan terkena kasus kalau KPK, itu. habis gitu tidak akan terjadi. Termasuk Pak Muhaimin Iskandar dipanggil KPK itu kan, habis gitu bagaimana diterpahnya Surya Paloh dengan menteri-menterinya yang dihabisin, ya, diambil, dianggap sebagai koruptor, sebagai macam-macam. Itu saya rasa itu politik. Ya. Bukan satu lagi ya, bagaimana kalau mereka menegakkan hukum, menegakkan keadilan, kita sama-sama sepakat. Tapi jangan tebang pilih gitu ya, Bib. jangan tebang pilih maupun untuk kepentingan politik. Ini Oke, kan luar tidak biasa, baik. Bib. Closing statement Habib Umar terhadap dinamika pencapresan Pak Anies ini. Ya, jadi Apa, Bib? kembali saya lanjutkan tadi bahwa badai sudah berlalu. Sudah berlalu ya. Badai sudah berlalu. Tinggal akhir daripada kerusakan badai itu tetap masih ada. Harus kita waspadai. Wah, luar biasa. Ya, jadi harus kita waspadai bagaimana setelah badai berlalu, ini pasti masih ada lagi, yaitu kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan, langkah-langkah yang tidak baik, langkah-langkah yang buruk yang akan dilakukan atau manuver-manuver dari penguasa saat ini, yang mereka sudah tidak berpihak kepada paslon Amin. Nah, ini kita minta semua masyarakat, relawan, ayo perhatikan, berjuang, jangan berhenti sampai akhir kita menang, insya Allah. Amin. Amin.
Oke, luar biasa Habib Umar Al-Hamid, cerdas, singkat dan padat, sudah memberikan pencerahan buat kita semua, khususnya buat pendukung Amin ya. Tadi Ya. sudah kita aminkan. Nama saya Aminuddin. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Habib Umar sebagai salah satu penggagas berbagai gerakan-gerakan kebangsaan dan keumatan di Republik ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan ilmu tentunya buat kita. Apa yang disampaikan dengan tagline-nya Pak Anies waktu memimpin Jakarta misalnya, bahagia warganya, maju kotanya. Nah, mudah-mudahan nanti bahagia warga Indonesia nanti kalau insya Allah menang ya Bib ya. Iya, insya Ya, Allah. tentu maju negaranya. Ya. Itu Sejahtera mudah sejahtera rakyatnya. rakyatnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Baik. agar semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Presidential Institute Merdeka. Merdeka.